Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifudin Jarod dari Prodi PAI semester 5E. Oke, pada kali ini untuk memenuhi perbaikan nilai bahasa Inggris sesuai tema yang telah dijelaskan pada sore hari ini, saya akan menjelaskan secara singkat sedikit apa yang saya pahami, apa itu gerund atau gerund. Gerund secara arti itu merupakan kata yang berakhiran ing. Maksudnya kata kerja verb yang menggunakan akhiran ing kemungkinan besar merupakan gerund atau gerund. Meski merupakan gabungan kata kerja dengan akhiran ing, gerund merupakan bentuk kata benda noun. Gerund jelas berbeda dengan present participle kalau dilihat dari bentuk. Memang terdapat kemiripan karena keduanya sama-sama berakhiran ing. Tetapi satu hal yang menjadi pembeda di antara keduanya yaitu dari cara penggunaannya. Present participle biasanya digunakan bersamaan dengan auxiliary untuk menyatakan bahwa kegiatan sedang berlangsung atau present continuous tense. Seperti pada contoh kalimat I am trying to understand math. Saya mencoba untuk memahami matematika. Kata am auxiliary verb merupakan to be untuk subjek I, kemudian diikuti dengan kata kerja utama yaitu try yang ditambah akhiran ing. Nah, dalam kalimat tersebut trying masih merupakan bentuk kata kerja verb. Lalu bagaimana dengan gerund? Di sini macam-macam dari penggunaan gerund atau gerund. Pada gerund, kata kerja berubah menjadi kata benda. Gerund terdiri dari beberapa bentuk, dibedakan berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Dibedakan berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Contoh di sini sedikit ya. Contoh gerund as subject of sentence. Gerund sebagai subjek kalimat. Contoh kalimatnya, fishing is my hobby. Dancing is my hobby. Menari, memancing adalah hobi saya. Atau kata lain contohnya yaitu reading is my favorite thing to do. Membaca adalah kegiatan favorit saya. Dan di sini dancingnya sini berubah. Itu gerund sebagai subjek kalimat. Terus selanjutnya lagi contoh gerund as object sentence atau gerund sebagai objek kalimat. Contohnya di sini I like hanging out with my friends. Saya suka berkumpul dengan teman-teman saya. Lah hanging di sini hanging out. Suka berkumpul dengan teman-teman. Atau contoh lainnya Andi needs to do the cleaning. Andi harus bersih-bersih, cleaning harus bersih-bersih. Terus contoh lagi, contoh gerund as complement. Gerund sebagai pelengkap. Contohnya di sini. My mother's daily activity is eating. Kegiatan sehari-hari ibu saya adalah makan. Tapi bukanlah ini hanya contoh saja. Eating di sini makan atau sebagai pelengkapnya. Terus his hobby is collecting stamp. His hobby is collecting stamp. Hobinya adalah mengoleksi perangko. Itu pada zaman dulu. Terus ada gerund as object of preposition. Gerund sebagai objek preposisi. Contohnya di sini I was thinking about placing a new swing in the garden. Saya berpikiran untuk menempatkan ayunan baru di taman. Placing, menempatkan.
menempatkan ayunan baru di taman, placing tadi sebagai objek preposisi. Pada bentuk ini, gerund pada bentuk objek preposition, gerund itu ditempatkan sebagai preposisi seperti for, in, atau of. Jadi, I was thinking about placing a new swing in the garden. Terus selanjutnya, gerund as a positive. Positif merupakan kata benda noun yang digunakan untuk menjelaskan kata benda lainnya. Jadi terdapat dua kata benda dalam kalimat yang memiliki frasa positif. Ground dapat berfungsi sebagai positif. Contoh kalimatnya antara lain apa ya contohnya? Contohnya sini satu, one of the hardest sport hiking can take a lot of energy. Salah satu olahraga tersulit adalah hiking, mendaki, dapat menguras begitu banyak tenaga. Terus contoh lainnya, rapping a type of fast singing is in interest activity to do. Rapping, ngerap jenis nyanyi dengan cepat merupakan aktivitas yang menarik untuk dilakukan. Singing tadi, Nah, itulah tadi materi gerund beserta contoh kalimat gerund. Ternyata gerund yang kelihatannya sulit sudah sering muncul dalam percakapan dan penggunaan kalimat sehari-harinya. Untuk selanjutnya, kita bisa mempelajari infinitif agar bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat. Jangan ragu untuk terus belajar meskipun kita kurang begitu paham, ya kita berusaha untuk memahami lah sedikit-sedikit, ya insya Allah nanti juga akan paham. Yang penting tetap berusaha dan semangat untuk belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga berusaha untuk memahami belajar bahasa Inggris. Nanti kalau ada salahnya dalam pengucapan maupun dalam hal susunan kalimatnya, dimohon kritik sarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.